Saudara dan saudara yang terkasih, sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat mendengarkan dan merenungkannya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita membaca Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk menjumpai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil tadi saya akan membawa renungan dengan jangan meminta sebuah tanda, melainkan sebuah ketulusan. Tanda adalah sebuah lambang yang akan digunakan sebagai wujud kesetiaan atau wujud pengesahan. Seperti seseorang yang sudah menikah akan ditandai dengan lingkaran cincin yang ada di jari manisnya, atau sebuah tanda tangan atau cap untuk mengesahkan suatu surat. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi meminta sebuah tanda dari Yesus, sebuah tanda dari Allah kepada mereka sendiri. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menginginkan hal demikian. Kita memerlukan sebuah tanda kesetiaan, sebuah tanda lahiriah agar kita bisa percaya. Itu semua kita peroleh karena keegoisan kita dan keangkuhan kita serta keserakahan kita dan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mengeluh dan bertanya ke dalam hatinya, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?" Yesus heran mengapa mereka tidak percaya. Kenapa mereka harus meminta sebuah tanda? Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa tanda tidaklah berguna, melainkan kesetiaan dan kepercayaan serta ketulusan hati. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, wujud atau cinta Allah kepada kita manusia bukanlah melalui sebuah tanda, melainkan melalui sebuah ketulusan. Ia rela memberikan putranya untuk keselamatan kita. Itulah tanda yang paling besar dari Allah kepada kita. Marilah kita merenungkan hal ini. Semoga setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup renungan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang renungan ini. Ya Bapa, semoga yang telah kami renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.